Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Dan firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sama-sama kita beri sorak syukur bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya Kau penyelamat kami. Kami percaya Kau keselamatan kami. Terima kasih. Ucapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah semua umat-Mu memuji dan menyembah Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, Kau pelindung,
kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di surga. Inilah pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau sebab Engkau Allah yang berkuasa. Engkau yang menolong dan memberkati kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Amen. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? 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 You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? 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 Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Allah yang kami percaya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Inilah umat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari saudara siap untuk memuji Tuhan. Dan kita akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya.
terus memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan. Musik memuji Tuhan, haleluya. Dan semua umatmu memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Katakan, kau yang berjaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Are you ready? Semua siap. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teduh dan mulia. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata agung, agunglah perbuatanmu dan kebangkitanmu. Dan mulia, masyhurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Inilah pujian umatmu, sebab Dia Raja, Raja di atas segala raja. Mari kita semua yang ada di tempat ini beri sorak-sorak syukur. Amin. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan. Amin. Kita mau tinggikan sebab Dia Raja di atas segala raja. Kita akan tinggikan Tuhan kita sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua kita satukan hati untuk kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, Besar dari yang kuharapkan, bukti bukti dari segala yang tak kulihat. sebab firman-Mu. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari bersama Tuhan. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Ayo ready sama-sama. Tinggi nama-Mu dipuji, Sorak kemuliaan. sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita percaya Dia tidak biarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tak biarkan pencobaan Dia tak biarkan. melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku Kau yang kemuliaan, berikanku kemuliaan. semakin serupa dengan Ayo sama-sama bersama Roh-Nya. Bersama Roh-Mu. Amin. ku pasti Menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. sorak Kami bersorak dengan senang hati. Amin. Tinggi nama-Mu. Mari semua tangannya di atas kepala. Namamu Kita ekspresikan sukacita kita untuk memuji
Bapa di surga. Inilah pujian kami umat-Mu. Dan kami datang menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang hidup. Doa dan pujian kami kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh Jesus, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Berharga. Sama-sama katakan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh suci, Kau sahabat, Jesus, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Haleluya. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
firman-Mu memberi pengertian bagi kami saat ini. Kebenaran firman-Mu akan mengajarkan kepada kami tentang pengorbanan-Mu, Yesus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh katakan sungguh indah, sungguh indah. Mari kita beri suara syukur bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami siap dengarkan kebenaran firman Allah. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, apa kabar dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah? Doa saya jemaat dalam keadaan sehat dan baik-baik. Puji Tuhan. Mari kita buka firman di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Firman Tuhan katakan, ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Hari ini saya mau berbicara, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan kepada kita, ciri-ciri saudara dan saya telah diperdamaikan dengan Allah. Pertama, Tuhan Yesus hadir saat saudara dan saya berkumpul dan berdoa. Yang kedua, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah saudara dan saya bersemangat dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Yang ketiga, Tuhan Yesus hadir di saat kita dalam problem, masalah. Dan yang keempat, Tuhan Yesus hadir di saat kita dikhianati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu. Setiap perkataan hamba-Mu boleh menjadi berkat kepada jemaat yang sedang duduk di rumah mereka masing-masing. Doa hamba-Mu saat mereka mendengarkan firman Tuhan akan menyembuhkan yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, amin. Saudara, alasan Tuhan memperdamaikan saudara dan saya karena hubungan saudara dengan Allah telah terputus. Sejak kapan? Sejak tragedi Eden. Sejak manusia tidak taat kepada Allah. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, saat Yesus datang ke dunia ini, mati dan bangkit, dan naik ke sorga, disitulah Tuhan menyelesaikan hubungan manusia dengan Allah. Menyelesaikannya. Tuhan datang untuk menjadi juru selamat. Kenapa? Karena kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa motivasi Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini? Satu, karena saudara dikasihinya. Nah saudara, apa ciri-ciri Tuhan hadir dalam perkumpulan? Pertama, dikatakan Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tuhan hadir di setiap apa? Perkumpulan orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diperdamaikan. Siapa itu? Saudara dan saya. Saudaraku, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. 2-3 orang di situ bicara tentang apa? Bisa bicara tentang suami, istri, dan anak. Mereka berkumpul, berdoa. Tuhan Yesus mendengarkan doa-doanya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, ketika kita tahu dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, saat kita datang minta untuk berdoa, berkumpul, menyampaikan permohonan doa kita, Tuhan dengar, Tuhan menjawab doa kita. Haleluya. Yang kedua,
Lukas 24 ayat 1 dan 6. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Saudara, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Saudaraku, Yesus hadir di tengah orang bersemangat. Ada beberapa orang datang ke kubur Yesus bersemangat waktu Yesus mati, dan orang-orang datang mencari Yesus di kubur. Mereka bersemangat pagi-pagi, mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Dan setelah mereka sampai di kubur, mereka melihat kubur batunya sudah terguling. Yesus sudah bangkit. Berawal dengan apa? Orang-orang bersemangat. Saudaraku, kalau kita bersemangat cari Tuhan, maka Tuhan akan berjumpa dengan kita. Ketika kita bersemangat cari Tuhan, Tuhan cari kita. Haleluya. Roma 12 ayat 11 katakan, Tuhan mau supaya kita bernyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, kalau kita rajin bekerja, kita sudah tahu endingnya, hasil dari pekerjaan kalau kita rajin. Seorang petani, kalau dia rajin pagi-pagi kerja, saya bisa tahu hasilnya bagaimana kalau orang rajin pagi-pagi bangun untuk bekerja. Sudah kita bisa tahu hasilnya. Pengusaha, kalau dia rajin bekerja sebagai bisnismen, kita sudah juga tahu hasil dari orang yang rajin. Nah, saudaraku, kalau kita bersemangat, pasti kita diberkati Tuhan. Bagaimana dengan melayani? Orang yang melayani Tuhan dengan semangat bernyala-nyala, berkobar-kobar, Tuhan juga akan memberkati. Tuhan juga akan memperhatikannya. Bersemangat melayani Tuhan. Oh saudaraku, kalau saya sebagai gembala bersemangat, maju mundurnya gereja tergantung dari pemimpin. Kalau pemimpinnya bersemangat, jemaat juga akan bersemangat. Oh haleluya. Pasti kalau pemimpinnya bersemangat, jemaatnya bersemangat, gereja pasti maju. Haleluya, Tuhan Yesus hadir dan memberkati orang-orang yang bersemangat. Saya mau menghimbau kita, dimanapun kita berada, mari kita bersemangat melayani Tuhan. Mari kita bersemangat bekerja untuk Tuhan. Tuhan yang nanti akan memberikan upah buat kita. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Tuhan Yesus hadir saat kita lagi ada masalah. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?" Dia beritahukan kepada murid-murid. Yesus katakan kepada murid-murid, "Kamu yang kurang percaya." Ya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, perahu murid-murid Yesus dihantam gelombang. Jadi ada masalah, ya ada masalah besar. Kenapa? Murid-murid Yesus ketakutan. Takut apa? Takut tenggelam. Saudaraku, dan Yesus ada di situ. Murid-murid dalam keadaan panik membangunkan Yesus. Dan saat itu Yesus menghardik angin dan danau pun Alkitab katakan menjadi teduh sekali. Luar biasa. Hari-hari ini kita tahu negara kita sedang mengalami masalah besar. Apa itu Pak Pendeta? Kurang lebih 4 bulan COVID-19. Ada pandemi mendunia, wabah mendunia ini. Dan sampai sekarang belum ada obatnya. Saya mau tanya, apakah Tuhan tahu pandemi ini? Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan. Pandemi ini ada.
Supaya apa? Orang-orang datang mencari Tuhan. Haleluya. Tuhan izinkan masalah berat ini terjadi supaya orang-orang datang mencari Tuhan. Kalau begitu Pak Pendeta, Tuhan izinkan murid-murid mengalami badai? Ya. Kalau begitu Pak Pendeta, Tuhan izinkan COVID-19 ini ada, badai besar ini ada? Ya. Sebagaimana Tuhan Yesus tahu bagaimana menghentikan angin yang besar itu, gelombang yang besar itu kepada murid-murid, Tuhan juga tahu bagaimana menyelesaikan COVID-19 ini. Haleluya. Tuhan tahu bagaimana menghadapi COVID ini. Rumusannya hanya ada kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, saya mau beritahukan, Tuhan hadir di saat ada masalah. Alkitab memberitahukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan hadir. Orang-orang ini saat mengalami penganiayaan karena mempertahankan iman. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Mereka itu bukan dalam keadaan senang atau banyak duit atau happy-happy. Enggak. Mereka melihat Tuhan saat penderitaan. Bagaimana dengan Daniel? Daniel juga, dia bukan lagi dalam keadaan dapat rezeki banyak lalu dia happy-happy, senang-senang. Enggak. Ya, tapi justru dia melihat mujizat Tuhan saat dia ada di dalam gua singa. Tuhan hadir saat ada masalah. Tuhan hadir saat dia dalam penderitaan. Daniel melihat Yesus Tuhan, melihat Allah yang besar saat ada masalah. Saudaraku, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu supaya saudara akan melihat Tuhan hadir di dalam masalahmu. Saudaraku, tidak ada cara lain saat kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan dan berseru, berdoa, panggil nama Tuhan. Saat kita dalam himpitan, dalam tekanan, dalam masalah, mari kita panggil nama Yesus. Yesus, tolong kami. Dan saya percaya saat kita berseru, memanggil Tuhan dalam masalah besar, Tuhan akan tolong. Dan kita akan melihat perkara besar. Oh haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan hadir saat orang-orang Kristen dianiaya. Kisah 9 ayat 1 dan 13. Di sini kita melihat Alkitab memberitahukan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh siapa? Murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Untuk apa? Dalam perjalanannya ke Damsyik, maksudnya untuk menganiaya. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan hadir saat orang Kristen dianiaya. Saulus yang jahat ini, pembunuh orang Kristen, tapi Tuhan menjamah hatinya. Dia belum sampai di Damsyik, belum sampai di mana orang-orang Kristen, pengikut Kristus ada, belum nyampe di sana Tuhan Yesus sudah hadang. Ya, apa motivasi daripada Saulus? Mau menganiaya, membunuh orang-orang Kristen. Tuhan hadir saat orang Kristen mau dianiaya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kalau kita ada orang-orang sekitar kita tidak senang dengan iman kita, saya mau beritahukan, tetaplah percaya kepada Yesus. Jangan takut dengan orang-orang yang menganiaya kita. Sebagaimana Saulus mau menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik, Tuhan hadir
menjadi pembela buat orang-orang benar. Saya mau beritahukan, kalau kita dianiaya karena Kristus, sekali lagi, jika saudara dianiaya karena Kristus, dihina atau diapakan, saudaraku, saya mau beritahukan, Tuhan hadir saat kita lagi dalam masalah. Berdoa. Dan saya percaya saat kita dianiaya, saat kita ada masalah, Tuhan akan berdiri menjadi pembela. Berserulah, panggil nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, kita lihat bersama-sama Lukas 22 ayat 3 dan 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada siapa? Kepada Yudas. Dan yang berikutnya, yang terakhir, saya mau berbicara tentang Tuhan Yesus hadir saat kita dikhianati. Yudas, Alkitab katakan mengkhianati Yesus. Apa kata mengkhianati? Kata lain dari mengkhianat adalah tidak setia. Murid-murid Yesus ada 12 orang. Dari 12, satu orang yang tidak setia, yaitu Yudas. Nah, saudaraku, ada orang-orang juga mungkin di sekitar kita, baik di perusahaan, di kantor, di gereja, tidak setia, mengkhianati kita. Saya mau beritahukan, tidak usah marah dengan mereka. Tuhan Yesus saat dia dikhianati, dia tidak marah dengan Yudas. Begitu juga dengan kita, tidak usah marah dengan orang yang tidak setia dengan kita. Kita doakan mereka supaya mereka berubah dan bertobat, agar supaya mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada seorang pengusaha mengatakan, Pak Pendeta, ada orang yang saya sudah sekolahkan dia dengan tujuan supaya kelak dia bisa membesarkan bisnis saya. Tetapi ternyata setelah saya sekolahkan dia menjadi pinter, menjadi orang hebat, bukannya dia mendukung bisnis kami, malah dia buka usaha yang sama di tempat tidak jauh dengan kami. Dia seorang pengkhianat, Pak Pendeta. Saya mau beritahukan, ampuni dia. Ampuni dia. Dan saya mau beritahukan, kalau Bapak saat ini sedang mengalami saat seperti itu sekarang, dikhianati, tidak usah kecewa. Tidak usah kecewa orang dekat dengan Bapak, dia mengkhianatimu. Tidak usah kecewa, doakan saja. Dan satu saat orang yang mengkhianatimu, dia akan berbalik. Karena doa orang benar besar kuasanya. Amin. Besar doa orang benar, besar kuasanya. Tuhan Yesus setia ya kepada orang-orang percaya. Walaupun Tuhan tahu hatimu remuk, tapi saya mau beritahukan, tidak usah kecewa. Bawa dalam doa orang yang tidak setia. Bawa dalam doa buat orang-orang yang mengkhianatimu. Tuhan akan memberkatimu. Jadi kita harus berbeda. Anak Tuhan, pengusaha anak Tuhan dengan yang lain harus berbeda. Menyikapi masalah yang ada di dalam. Kita harus selalu hadirkan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebagai akhir, mari kita buka Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebagai nasihat firman Tuhan bagian akhir ini, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Pertama, kita harus hidup damai dengan semua orang. Jadi kalau ada orang tidak setia, mengkhianati kita,
pesan firman Tuhan, kita harus berdamai. Ya, doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Tuhan kalau kita masih menyimpan kebencian atau dendam. Berkat itu akan terhalang bila kita ada dendam. Harus lepaskan pengampunan itu. Harus hidup damai. Amin. Yang kedua, cara kita bisa hidup tentram dan kita bisa tidur enak dan makan. Yang kedua, kita hidup dalam kekudusan. Alkitab mengajar kita dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, kejar itu kekudusan. Hari-hari ini banyak kita lihat banyak orang tidak benar. Banyak orang yang tidak hidup kudus. Pesan saya, jangan kita ada di lingkungan di mana orang-orang berbuat jahat, hidup tidak kudus, kita jadi ikut mereka. Jangan. Kita punya terang, harus menerangi kegelapan. Bukan kita ngikut mereka. Seharusnya kita, anak Tuhan, bisa mempengaruhi orang kegelapan itu. Orang yang hidup dalam kegelapan itu datang kepada Yesus. Melalui apa? Melalui hidup kita, hidup benar. Mari hidup kudus. Amin. Ketika orang lihat hidup kita menjadi saksi Tuhan, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kenapa? Melalui gaya hidup kita yang benar, melalui teladan Yesus. Ya. Dan doa-doa kita juga gampang dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup benar, hidup kudus. Dan Mazmur 24 ayat 3 dan 4 katakan, siapa yang boleh naik ke gunung? Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri tempat yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ada beberapa hal yang kita bisa dapat di sini. Ya, pertama, orang bersih tangannya. Saudaraku, ada orang tanda tangan cek kosong. Itu namanya tangannya tidak bersih. Ada tangannya suka mukul istrinya. Itu namanya tangannya tidak bersih. Ada ibu-ibu mencakar muka suaminya. Itu namanya tangannya tidak bersih. Saudaraku, yang berikutnya, murni hatinya. Kita harus memiliki hati yang murni, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi akhir zaman ini Tuhan cari orang yang bersih hidupnya. Apa dampaknya kita hidup damai, kudus dan bersih? Pastikan saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kita semua terangkat ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Saya mau doakan Bapak Ibu yang saat ini di rumah. Jika hari-hari ini saudara tidak ada damai, saya berdoa biar damai dari Yesus turun. Jikalau sehari-hari ini saudara hidupmu tidak kudus, saya berdoa supaya hidup menjadi kudus. Kalau hari-hari hidupmu tidak bersih, saya mau doakan hidupmu bersih. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, saudara semua terangkat ke sorga. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang duduk mendengarkan firman. Hamba berdoa biar mereka dapat memiliki damai. Kalau mereka sedang berseteru dengan orang, biar mereka saat ini bersiap untuk berdamai, memaafkan orang yang bersalah. Hamba berdoa juga di dalam nama Yesus, bila ada umat-umat Tuhan yang hidupnya tidak kudus, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, mulai sekarang setelah mereka dengar firman, mereka kejar kekudusan. Dan saat ini hamba berdoa, mereka yang hidupnya tidak bersih, hidupnya kotor, hamba berdoa di dalam nama Yesus, hari ini juga bertobat di dalam hadirat Tuhan. Mulai sekarang memiliki hati yang bersih. Karena hanya orang-orang yang hidup damai dengan semua orang,
Karena hanya orang-orang mengejar kekudusan. Karena hanya orang yang hidup bersih, hidup kudus yang akan terangkat di sorga. Hari ini hamba berdoa biar mereka memperbaiki hidup. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita siap memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita percaya ketika kita memberi, ketika kita menabur, kita akan menuai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senyap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja bagiku, sebab hanya Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Dan kami siap mengakhiri ibadah kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bersyukur buat perkenanan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau ajaib, Engkau heran, Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah. Kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang kami tinggikan. Tuhan, Engkau yang kami agungkan. Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perkenan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi
jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Mari kita beri sorak syukur, sebab Dialah yang ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan sela-sela Kristus, jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Tuhan kita, persekutuan bimbingan daripada Roh Kudus, menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Shalom.